One, two, three, come on. Come on, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian yang saya banggakan, sebelum memulai sesuatu, saya selalu mengingatkan untuk senantiasa berdoa, termasuk dalam belajar. Oke, di kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait perkuliahan kita. Tapi sebelumnya perkenalkan, nama saya Ricky Maulana, Magister Pendidikan. Nah, mata kuliah yang saya sampaikan ini mata kuliah telaah program BK lanjutan 2 ya. Nah, jadi mata kuliah ini merupakan kelanjutan dari telaah program yang pertama ketika Anda masih semester 2 kalau tidak salah, semester 2. Nah, sekarang Anda sudah di semester 6, akan mendapatkan lanjutannya. Nah, di kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang silabus perkuliahan. Yang pertama adalah saya ingin menyampaikan tentang kompetensi dasar yang harus dimiliki ketika Anda sudah mendapatkan mata kuliah ini. Ya, ini diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini Anda semuanya mampu memahami, menjelaskan, dan melaksanakan evaluasi atau penelaahan terhadap suatu program. Nah, itu harapannya setelah Anda mendapatkan mata kuliah ini. Nah, kemudian saya akan menyampaikan beberapa hal lagi. Kemudian yang pertama adalah dalam materi ini, materi perkuliahan kita yang pertama adalah tentang konsep dasar evaluasi. Nah, buku yang saya pakai Anda sudah tahu, bukunya sudah saya sampaikan. Nah, jadi yang pertama adalah konsep dasarnya. Ya, biasa kita akan sedikit mengulang tentang pengertian evaluasi, pengertian penelaahan seperti apa. Kemudian ya ini tentang yang berikutnya adalah tentang evaluasi perencanaan. Evaluasi perencanaan, kemudian evaluasi proses, evaluasi hasil, kemudian evaluasi pengusulan UTS. Nah, setelah UTS Anda akan diminta untuk membuat instrumen. Waktunya 2 minggu, kemudian setelah instrumennya saya ACC, Anda diminta secara berkelompok untuk ke sekolah, yakni melakukan wawancara sekaligus observasi terkait dengan program yang ada di sekolah. Dan yang terakhir adalah menyusun laporan. Jadi UASnya nggak ada, jadi UASnya berupa laporan hasil wawancara dan observasi di sekolah. Kurang lebih itu gambaran selama perkuliahan 1 semester. Kemudian perlu saya ingatkan lagi, Anda silahkan membuat kelompok 2-3 mahasiswa. Mulai dari sekarang dibuat, nanti kalau sudah ada rekapannya Anda silahkan pilih sendiri anggota kelompoknya. Kalau sudah ada rekapannya nanti baru diserahkan ke saya via WA. Silahkan nanti anggota kelompoknya 2-3 mahasiswa. Itu kelompok untuk membuat instrumen dan ke sekolah, tapi nanti buatnya. Tapi dari sekarang Anda sudah boleh untuk menentukan kelompoknya. Nah, yang wajib Anda harus ada ketika pertemuan, jadi kita nih dari pertemuan pertama sampai ke-7 itu kita teori di kelas. Jadi Anda diharuskan untuk membawa buku. Terlepas itu punya siapa, tapi Anda wajib bawa. Syukur-syukur kalau bukunya Anda punya sendiri. Tapi kalaupun nggak punya, setidaknya kamu bisa pinjam dari adik-adik tingkat atau kakak tingkat. Rata-rata punya bukunya. Itu wajib. Kalau yang tidak bawa bukunya ketika perkuliahan, saya tidak perkenankan untuk mengikuti kuliah.
Pokoknya kalau mau kuliah harus bawa bukunya. Kalau nggak ada buku berarti silahkan meninggalkan ruangan nanti ketika kita sudah tatap muka. Itu. Nah, jadi kita nanti akan ketemu di materi yang pertama, yaitu konsep dasar evaluasi. Nanti silabusnya akan saya kirim via WA ke ketua tingkat. Jadi kita ketika sudah mulai aktif kembali kuliah, kita akan masuk. Tapi kalau seandainya masih belum aktif, nah nanti untuk pertemuan berikutnya barangkali saya juga akan tetap membuat video seperti ini untuk materi konsep dasar evaluasi. Tapi kalau sudah bisa tatap muka berarti kita sudah di kelas dengan materi konsep dasar evaluasi. Oke, saya kira itu saja, barangkali tidak lama, tidak panjang apa yang saya sampaikan. Saya kira poin-poin pentingnya sudah dapat. Namun saya ingin ingatkan beberapa hal tentang kehadiran Anda, bahwa kehadiran memiliki peranan penting. Minimal kehadiran 75%. Saya ingatkan lagi. Kalau Anda tidak hadir 1 kali berarti berkurang menjadi 94. Tidak hadir 2 kali berarti berkurang menjadi 88. Tidak hadir 3 kali berarti tinggal 82%. Dan kalau tidak hadir 4 kali berarti kehadiran Anda hanya tinggal 75%, dan itu batas maksimal tidak hadir. Jadi jatah tidak hadirnya 4 pertemuan atau 4 kali. Oke, saya kira itu gambaran umum terkait perkuliahan kita. Jika ada hal-hal yang kurang jelas, Anda nanti silakan tanyakan via WA. Kemudian yang terakhir adalah berkaitan dengan tugas individu. Nah, ada tugas individunya. Tugas individunya sebetulnya Anda sudah punya. Anda pasti sudah punya kumpulan PowerPoint, semua materi pasti sudah punya di semester 2 yang lalu. Itu nanti setiap pertemuan sesuai dengan materi ada print. Misalnya pertemuan kita yang pertama nanti materi konsep dasar evaluasi, berarti ada print, Anda bawa. Jadi selain buku, Anda juga bawa PowerPoint yang sudah Anda buat dulu ketika semester 2. Saya kira itu tugas individunya. Kalau kelompoknya tadi udah dibuat kelompok masing-masing. Tentukan orang-orangnya, nanti setelah UTS barulah dimulai buat instrumen, kemudian ke sekolah, kemudian menyusun laporan. UASnya tidak ada, UASnya diganti dengan laporan ke sekolah. Oke, itu dia kurang lebih gambarannya. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.